Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta di channel Arifologi. Dalam video kali ini saya akan membicarakan sebuah tema yang selalu hangat diperbincangkan dari masa ke masa, yaitu tentang Tuhan. Apakah filsafat masih perlu untuk membicarakan Tuhan? Apakah perlu kita untuk menalar Tuhan, membicarakan Tuhan secara rasional, merasionalisasikan Tuhan, membicarakan Tuhan secara logis? Apakah perlu? Simak jawabannya dalam video saya berikut ini. Perlukah kita menalar Tuhan? Perlukah kita membicarakan Tuhan secara logis dan rasional? Jawabannya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah perlu. Kemungkinan yang kedua adalah tidak perlu. Mereka yang mengatakan perlu, ini salah satunya adalah Franz Magnus Suseno di dalam bukunya Menalar Tuhan. Dia merasakan bahwa menalar Tuhan itu perlu. Sementara yang berikutnya yang mengatakan tidak perlu itu salah satunya adalah Immanuel Kant beserta kawan-kawannya, nanti banyak, dan ini akan saya jelaskan satu persatu di dalam video ini. Pertama kita akan mulai dari penjelasan tentang perlunya menalar Tuhan. Ada beberapa alasan yang menyatakan bahwa menalar Tuhan itu adalah sesuatu yang penting. Alasan yang pertama adalah manusia makhluk penanya. Alasan yang kedua adalah menolak penolakan penalaran. Alasan yang ketiga adalah pertanggungjawaban keimanan. Apa maksud dari tiga alasan ini? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah manusia makhluk penanya. Manusia itu adalah seorang yang selalu haus akan pengetahuan. Sehingga di dalam kesehariannya mau tidak mau dia akan selalu penasaran. Dia akan selalu bertanya. Termasuk di sini adalah mempertanyakan tentang Tuhan. Sehingga ini menjadi alasan pentingnya untuk menalar Tuhan. Karena manusia itu selalu dihantui oleh rasa ingin tahu, selalu ingin bertanya, sehingga dia pun harus menanyakan tentang Tuhan. Ini alasan yang pertama mengapa kemudian menalar Tuhan itu menjadi penting. Alasan yang kedua yaitu menolak penalaran. Jadi sejak Immanuel Kant, menalar Tuhan itu dianggap sesuatu yang ganjil. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibicarakan secara rasional menurut Immanuel Kant. Sejak Immanuel Kant sampai sekarang banyak filosof yang kemudian mengamini pendapatnya Immanuel Kant ini. Bagaimana pendapatnya Immanuel Kant nanti akan kita bahas lebih lanjut di penjelasan yang berikutnya. Nah, menurut Franz Magnus Suseno, bagi orang yang beragama seperti Magnus Suseno, hal semacam ini, penolakan untuk menalar Tuhan, itu harus ditolak. Kenapa? Karena menurut Magnus Suseno, beragama itu bukan sekedar hobi. Orang beragama itu harus bisa mempertanggungjawabkan kepercayaannya. Jadi dia bukan sekedar percaya begitu saja. Orang beragama itu harus mempertanggungjawabkan keimanannya. Alasan yang berikutnya mengapa kita penting untuk menalar Tuhan, menurut Magnus Suseno, ini adalah untuk atau sebagai pertanggungjawaban keimanan. Menurut Magnus Suseno, orang yang hidup secara rasional, orang modern, hidup di era modern, sudah hidup secara rasional, maka mau tidak mau, ia harus mempertanggungjawabkan imannya secara rasional.
Orang beriman seperti Magnus Suseno itu pasti merasa perlu, katanya Magnus Suseno, pasti merasa perlu untuk memastikan bahwa imannya, bahwa kepercayaannya itu adalah rasional dan bisa masuk akal. Jadi inilah 3 alasan Magnus Suseno mengapa kemudian menalar Tuhan itu dianggap perlu. Sebelum masuk kepada pembahasan tidak perlunya menalar Tuhan, saya akan menjelaskan lebih dulu yang dimaksud Magnus Suseno perlunya menalar Tuhan itu di sini harus digarisbawahi adalah perlunya membuktikan kepercayaan akan Tuhan, bukan membuktikan keberadaan Tuhan atau eksistensi Tuhan. Jadi yang dibuktikan itu kepercayaan kita, bukan membuktikan keberadaan Tuhan. Jadi ini beda dengan filsafat agama sebelum Immanuel Kant. Kalau sebelum itu kan ingin membuktikan Tuhan secara rasional. Yang ingin disampaikan oleh Magnus Suseno menalar Tuhan itu adalah ingin membuktikan kepercayaan akan Tuhan, bukan ingin membuktikan keberadaan Tuhan. Ini lebih moderat kalau menurut Magnus Suseno. Yang berikutnya, menalar Tuhan, membicarakan Tuhan secara rasional, melogikakan Tuhan, apakah lantas kemudian bisa dikatakan sebagai upaya untuk menciptakan Tuhan? Apakah seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Menurut Harry Hammersmark, menalar Tuhan itu bukan berarti menciptakan Tuhan, tetapi hanya menyingkapkan keberadaan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu sudah ada di dalam akal kita. Selalu sudah ada di dalam akal kita. Tapi terselubung. Oleh karena itu, menalar Tuhan adalah kegiatan untuk membuka selubung tabir keberadaan Tuhan di dalam akal kita. Jadi dia bukan menciptakan Tuhan, tapi hanya menyingkapkan, hanya memberitahukan bahwa Tuhan itu ada. Menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Jadi itulah menalar Tuhan, bukan menciptakan Tuhan. Yang berikutnya, kalau tadi kita mendengarkan alasan mengapa pentingnya perlu menalar Tuhan, sekarang kita akan mendengar alasan mengapa menalar Tuhan itu merupakan menjadi sesuatu hal yang tidak perlu, tidak penting, atau tidak perlu menalar Tuhan. Mengapa bisa demikian? Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh para filsuf-filsuf yang mengucapkan tidak perlunya menalar Tuhan. Yang pertama disampaikan secara sistematis dan kritis itu oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant ini adalah filsuf Jerman yang abad modern, abad ke-18. Dia sangat religius, tapi dia tidak ingin menalar Tuhan. Kenapa? Bagi Immanuel Kant, nalar manusia itu ada batasnya. Dia di dalam bukunya Critique of Pure Reason, dia menyatakan bahwa nalar manusia itu ada batasnya. Ia hanya bisa menjangkau hal-hal yang empirik, hal-hal yang bisa dicerap oleh panca indera. Dan di sini Tuhan adalah hal yang tidak tercerap oleh panca indera. Maka Tuhan adalah hal yang melampaui batas nalar, sehingga dia tidak bisa dibicarakan secara nalar. Jadi ini alasannya Immanuel Kant. Jadi metafisika atau berbicara tentang Tuhan itu tidak mungkin menurut Immanuel Kant. Berbicara tentang Tuhan secara rasional itu tidak mungkin menurut Immanuel Kant, karena batas nalar manusia itu ada batasnya dan Tuhan itu melampaui batas itu. Alasan yang berikutnya tentang mengapa kita tidak perlu menalar Tuhan, tidak perlu membicarakan Tuhan secara rasional, itu disampaikan oleh Wittgenstein I. Wittgenstein ini adalah seorang filsuf Austria
yang hidup di abad ke-19 sampai abad ke-20, filsuf yang menggandrungi filsafat bahasa, dia pernah menyatakan seperti ini, terutama di dalam bukunya Tractatus di Wittgenstein 1, karena Wittgenstein ini antara Wittgenstein 1 dan Wittgenstein 2 itu berbeda. Dia menyatakan bahwa di dalam Tractatus, dia menyatakan bahwa metode filsafat itu hanya mengatakan sesuatu yang dapat dikatakan. Maka tentang hal yang tak terkatakan seperti Tuhan, itu manusia harus diam, katanya Wittgenstein. Jadi karena Tuhan itu tidak terkatakan, karena Tuhan itu bahasa-bahasa metafisik, bahasa-bahasa ketuhanan itu tidak bisa memiliki arti, maka dia tidak perlu dibicarakan secara rasional. Kita hanya perlu diam saja tentang Tuhan. Begitu. Maka Tuhan itu tidak harus dibicarakan, kita cukup diam saja. Perihal ketuhanan itu kita tidak cukup diam saja karena ia tak terkatakan. Begitu. Jadi tidak perlu lagi menalar Tuhan, kita hanya diam saja kalau soal Tuhan. Itu menurut Wittgenstein. Pendapat yang berikutnya, mengapa kita tidak perlu menalar Tuhan, itu disampaikan oleh filsuf Jerman, sang filsuf penerus Nietzsche, Martin Heidegger. Dia menyatakan bahwa untuk berbicara tentang yang ilahi, jadi untuk berbicara tentang Tuhan, itu yang cocok bukanlah bahasa metafisika atau bahasa-bahasa rasional, bahasa-bahasa logis, bahasa-bahasa filosofis. Tetapi yang cocok untuk berbicara tentang Tuhan itu adalah bahasa puisi. Bahasa puisi. Itulah mengapa kemudian banyak para sufi-sufi itu yang membahasakan pengalaman kasaf mereka itu lewat puisi. Jadi menurut Heidegger, membicarakan tentang Tuhan itu bukan secara rasional, tapi melalui seni, melalui puisi. Begitu. Jadi merasa tidak perlu menalar Tuhan lagi. Kira-kira seperti itu pendapatnya Martin Heidegger. Yang berikutnya yang menarik adalah apakah dengan mereka menyatakan tidak perlu menalar Tuhan seperti Immanuel Kant, Wittgenstein, dan Heidegger tadi menyatakan untuk tidak menalar Tuhan itu tidak perlu, apakah lantas kemudian mereka menjadi ateis? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena mereka memang tidak merasa perlu untuk merasionalisasikan Tuhan, membicarakan Tuhan secara rasional, menalar Tuhan tidak perlu bagi mereka. Tetapi bukan berarti mereka itu mengingkari eksistensi Tuhan. Wittgenstein misalkan menyatakan bahwa Tuhan itu tidak terkatakan, tetapi sesuatu yang tidak terkatakan itu bukan berarti tidak ada. Dia hanya tidak bisa dibicarakan secara rasional, tetapi dia ada. Atau Immanuel Kant menyatakan bahwa tidak perlu atau nalar manusia itu ada batasnya untuk membicarakan Tuhan. Karena dia bukan wilayahnya nalar, tetapi dia wilayahnya etik. Maka di Critique of Pure Reason, Immanuel Kant memang mengkritik bahwa menalar Tuhan itu tidak perlu atau sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi dia kemudian mengungsikan wilayah ketuhanan yang semula wilayahnya epistemologi atau rasio itu diungsikan oleh Kant menjadi wilayahnya etik. Maka kemudian dalam bukunya yang berikutnya dia menulis Critique of Practical Reason. Jadi wilayahnya Tuhan itu bukan wilayah nalar, tetapi wilayah etis. Immanuel Kant bahkan seorang yang sangat bisa dibilang religius ya, sangat religius sekali dia. Maka di sini tidak berarti dengan menolak perlunya menalar Tuhan berarti mereka ateis. Tidak, mereka tetap percaya kepada Tuhan, tetapi dengan cara tidak perlu menalar mereka. Kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh mereka. Dan yang penting untuk digarisbawahi terakhir bagi saya adalah perlu kita bedakan antara ateis dengan
antiteis. Ateis itu sudah pasti, mereka sudah tidak percaya Tuhan, maka tidak relevan bagi mereka untuk membicarakan Tuhan, apalagi mengkritik tentang Tuhan. Kalau antiteis, antiteis ini adalah orang yang ingin anti terhadap teisme, sehingga mereka gencar melakukan kritik terhadap teisme. Jadi begitu ya bedanya antiteis dan ateis. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan tentang apakah kita perlu menalar Tuhan, perlukah kita membicarakan Tuhan secara rasional. Di dalam video ini sudah saya sajikan dua pendapat, terserah mau ikut yang mana, semuanya punya dasar masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan di channel Arifologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.